Kathleen Markham yang berusia 21 tahun tinggal di Fairfield, Indiana, Amerika Serikat, digambarkan sebagai sosok yang eksentrik, sangat kreatif dan baik hati. Dia adalah seniman berbakat dan telah tertarik pada hal itu sejak dia kecil. Pada tahun 2011, dia adalah mahasiswi seni grafis di Art Institute of Ohio dan di waktu luangnya dia bekerja paruh waktu. Dia dan tunangannya John Carter telah bersama selama sekitar 6 tahun. Bertunangan 1 tahun terakhir dan baru-baru ini membuat rencana untuk tinggal bersama di Colorado. Pada bulan Agustus tahun 2011, Kathleen hanya beberapa hari lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Dan dalam beberapa minggu lagi, dia akan lulus. Beberapa bulan lagi akan tinggal bersama tunangannya dan akan menikah. Banyak hal besar dan menarik yang akan terjadi dalam hidupnya. Jadi, terasa ada yang aneh ketika dia tiba-tiba berhenti menanggapi panggilan telepon dan pesan teks dari semua orang. John pergi memeriksa Kathleen setelah seharian tidak ada yang mendengar kabar apapun darinya. Dia mendapati mobilnya terparkir di luar dan tidak ada tanda-tanda siapapun di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda masuk dengan paksa dan tidak ada yang tampak aneh ataupun rusak. Semua barangnya masih berada di dalam rumah kecuali ponselnya. Hari itu, di tanggal 14 Agustus di pukul 8 malam, John menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya Kathleen. John menjelaskan bahwa dia terakhir kali melihat tunangannya di sekitar tengah malam di malam sebelumnya. Saat itu Kathleen hendak bersiap tidur dan John pamit untuk dia pulang. John masih tinggal bersama ibunya dan rumahnya hanya berjarak 5 menit berjalan kaki. John mengatakan juga kalau mereka masih bertukar beberapa pesan teks, tetapi beberapa jam kemudian Kathleen sama sekali berhenti merespon dan tidak pernah membalas lagi. Saat polisi bertemu dengan John, hal pertama yang mereka perhatikan adalah beberapa goresan luka di lehernya. Tetapi dia menjelaskan bahwa itu hanyalah luka dari pisau cukur, tetapi kemudian mengakui kalau dia sebenarnya juga tidak yakin dari mana luka itu berasal. John mengatakan kalau dia kurang tidur karena tunangannya hilang dan hanya ingin tunangannya itu segera pulang dengan aman. Kathleen sangat dekat dengan ayahnya yang bernama Dave dan adik perempuannya yang bernama Ellie. Dan tidak satu pun dari mereka memiliki petunjuk apapun. Dave mengatakan kalau putrinya tidak akan pernah pergi begitu saja tanpa kabar. Dan setelah pemeriksaan ketat, detektif menyatakan bahwa John bukanlah orang yang mereka curigai pada saat itu dan perhatian mereka beralih ke tempat lain. Polisi dan pemadam kebakaran Fairfield membuat pusat komando. Sekitar 100 orang telah berkumpul di sana di mana mereka akan melakukan pencarian di hutan. Mereka semua menerima foto dan informasi tentang Kathleen. Keluarga, teman-teman, dan polisi juga ikut mencari keberadaannya. Dan mereka terbagi dalam kelompok-kelompok menyusuri jalanan di Fairfield. Ponsel Kathleen tidak dapat dilacak oleh polisi dan juga belum ditemukan, sehingga mereka fokus pada data dari penyedia teleponnya. Diketahui ada pesan teks dikirim dari ponselnya ke John mulai pukul 11 malam hingga pukul setengah 12 malam. Tetapi seperti yang John katakan, tidak ada apapun setelahnya. Dan pada pukul 12:06 di dini hari, ponselnya telah dimatikan atau kartu SIM-nya telah dicabut. Diketahui informasi dari manajer kredit union di Fairfield yang mengatakan Kathleen mendatangi kantornya 3 minggu sebelum dia menghilang, yaitu pada tanggal 20 Juli 2011. Saat itu dia datang bersama dengan ibunya John dan Kathleen memberitahu manajer bahwa dia ingin mengajukan pembuatan kartu kredit. Manajer itu teringat
bahwa Kathleen saat itu tampak muram dan serius. Sepertinya ide membuat kartu kredit itu bukanlah idenya. Salah seorang teman Kathleen mengatakan kepada polisi bahwa dia bersama dengan Kathleen dan John pada malam di tanggal 13 Agustus itu. Dan di malam itu mereka bertiga menghisap ganja. Dia menceritakan saat itu Kathleen sedang menggunakan laptopnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun malam itu Kathleen tampak tidak ceria seperti biasanya. Teman ini meninggalkan rumah Kathleen di sekitar pukul 10:45 di malam hari. Dan itu adalah terakhir kalinya dia melihat Kathleen dan tidak ada yang benar-benar menonjol selain Kathleen sedikit pendiam dari biasanya. Namun dia tidak mengingat ada melihat luka goresan pada John di waktu itu. Pada dini hari di tanggal 14 Agustus, beberapa remaja yang menyelinap keluar dari rumahnya mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah melihat dua mobil melaju dari arah rumah Kathleen dengan lampu depan yang dimatikan. Hilangnya Kathleen menjadi berita nasional. Kasusnya benar-benar mengejutkan karena Fairfield adalah komunitas dengan sekitar 40.000 penduduk dan kejahatan kekerasan sangat jarang terjadi di sana. Aksi unjuk rasa dan relawan keluar sepanjang hari dan malam. Bahkan kelompok pencarian nasional dari Texas ikut melakukan pencarian menyisir taman lokal, jalur air, rel kereta api tua, dan area di wilayah perbatasan. Keluarga Kathleen membuat setiap permohonan yang mereka bisa. John juga membuat permohonan di media lokal dengan mengatakan kalau dia yakin Kathleen adalah wanita yang kuat. Polisi Fairfield hanya memiliki sedikit bukti dan tidak ada tersangka dalam kasus ini. Namun mereka menyadari hanya beberapa hari setelah Kathleen dilaporkan menghilang, John telah merujuknya dalam bentuk lampau yang terdengar sangat janggal. Polisi masih tetap mengawasi John walaupun dia bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Kathleen. Sementara itu hari-hari tanpa Kathleen masih terus berlanjut. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-22, keluarga Kathleen semakin merasa frustasi ketika polisi Fairfield masih mengatakan tidak ada indikasi permainan kotor. John mengungkapkan tentang hubungan mereka yang penuh kasih sayang dan mengatakan dia merindukan tunangannya lebih dari yang bisa dia ungkapkan. Tetapi seorang teman Kathleen mengatakan bahwa mungkin semuanya ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Rupanya Kathleen telah menceritakan padanya bahwa dia merasa tidak bahagia dan terjebak dalam hubungannya selama sekitar 6 bulan terakhir. Kathleen mengatakan bahwa dia muak dengan kebiasaan penggunaan narkoba dan kecanduan pornografi dari John. Hubungan mereka pun menjadi sangat buruk. Kathleen merasa tidak nyaman dengan jenis aktivitas seksual yang diminta oleh John untuk dia lakukan. John juga bisa menjadi cemburu dan posesif ketika Kathleen berbicara dengan pria lain. Semakin banyak orang mulai berbagi cerita, semakin jelas bahwa Kathleen benar-benar merasa telah mencapai akhir hubungan mereka dan dia tidak bisa lagi membenarkan perilaku posesif dari John. Dia juga merasa tidak nyaman dengan ibu John yang begitu terlibat dengan segalanya dan merasa hal-hal seperti kartu kredit adalah caranya untuk memaksa mereka agar tetap bersama. Sudah hampir 2 tahun sejak Kathleen menghilang, namun kasus ini masih berjalan di tempat. Imbalan hadiah untuk informasi pun ditambahkan. Namun, pada tanggal 7 April 2013, terdapat sebuah penemuan besar yang membuat jalannya penyelidikan akan berubah. Di daerah hutan terpencil di Indiana, sisa-sisa tulang-tulang manusia ditemukan terbungkus dalam lembaran plastik berwarna hitam. Lokasi penemuan ini berjarak sekitar 48 km jauhnya dari rumah Kathleen. Ditemukan tulang rahang manusia yang masih terdapat semua giginya. Tengkoraknya ditemukan secara terpisah di dalam kantong plastik yang diikat.
dan di dalamnya ada sangat sedikit cairan dekomposisi jaringan lunak atau noda di dalam kantong itu. Pemeriksa medis mengatakan hal itu menunjukkan bahwa kepalanya tidak membusuk di dalam kantong, tetapi itu ditempatkan di dalam setelah kepala mengalami dekomposisi yang signifikan. Dan melalui catatan gigi, mereka dapat memastikan bahwa itu semua adalah sisa-sisa dari Kathleen. Tulang-tulangnya tidak dikubur, hanya dibuang begitu saja dengan sampah yang ditumpuk di atasnya. Ada beberapa luka sayatan di pergelangan tangan kirinya yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka itu digambarkan sebagai sayatan berbentuk huruf V yang mengikis lapisan tulang dan itu disebabkan oleh suatu benda. Tetapi selain dari itu, tidak ada yang bisa menyatukan apa yang sebenarnya terjadi pada Kathleen. Meskipun penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan, ahli forensik dapat menentukan itu adalah pembunuhan. Sayangnya, ponsel Kathleen tidak ditemukan. Di awal tahun 2015, imbalan hadiah untuk informasi dinaikkan menjadi $70.000 Amerika. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, kasus Kathleen mulai kehilangan momentumnya. Ayah Kathleen berhasil melobi kantor sheriff untuk mau memeriksa ulang kasus putrinya dan penyelidikan berpindah tangan dari Departemen Kepolisian Fairfield ke kantor Sheriff Butler County. Dia merasa kalau membutuhkan mata segar dan pendekatan baru dalam penyelidikan. Dia merasa sangat takut pembunuhan putrinya ini akan menjadi kasus dingin yang tidak akan pernah terpecahkan. Ayah Kathleen juga menyewa seorang detektif swasta yang mewawancarai lebih dari selusin orang, di mana 5 dari mereka setuju untuk mengikuti tes poligraf. Dari sini, dia mempersempit penyelidikannya menjadi 2 orang saja dan mengatakan salah seorang yang mengikuti tes poligraf itu hasilnya dinyatakan gagal. Menjelang akhir tahun 2016, polisi mengumumkan bahwa mereka sekarang memiliki orang yang dicurigai, tetapi mereka tidak memiliki cukup bukti untuk bisa melakukan penangkapan atau mengumumkan namanya. Namun detektif swasta juga memiliki pandangan yang sama terhadap orang yang sama. Di tahun 2023, 12 tahun setelah Kathleen menghilang, akhirnya penyelidikan mulai berjalan dengan cepat. Polisi mengumumkan penangkapan pertama mereka. Seorang pria bernama Jonathan Palmerton dengan dakwaan pernyataan palsu saat penyelidikan awal. Diketahui Jonathan adalah sahabat dari John, dan ketika pertama kali John melaporkan hilangnya Kathleen, orang pertama yang dia panggil adalah Jonathan. Sejak jenazah Kathleen ditemukan, John menjadi menjauh dari media. Dia saat itu sudah berusia 36 tahun, telah menikah dan menjadi seorang ayah. Penyelidik selama beberapa tahun terakhir khususnya mengumpulkan banyak bukti tidak langsung terhadapnya. Karena kisahnya tidak pernah masuk akal dan apa yang dia katakan tidak sesuai. Dan selama bertahun-tahun itu juga, kecurigaan ayah Kathleen makin tumbuh padanya. Diketahui juga 2 mobil yang dilaporkan oleh para remaja yang terlihat melaju menjauh dari rumah Kathleen di malam itu dipastikan salah satunya milik John. Baik ponselnya maupun ponsel Kathleen tidak aktif di sekitar waktu yang sama pada malam hari di tanggal 13 Agustus 2011. Dan mereka juga menemukan banyak pesan teks antara John dan Kathleen di antara pukul 8 hingga setengah 9 malam yang telah dihapus dari ponselnya John. John telah secara sukarela berpartisipasi dalam 3 tes poligraf yang semuanya menunjukkan dinyatakan gagal. 1 pada bulan September 2011, 1 pada bulan Februari 2014, dan yang terakhir pada bulan Januari 2021. Selama poligraf terakhirnya, para ahli mengatakan dia secara khusus menunjukkan jawaban yang menipu ketika ditanya apakah dia telah membuang jenazah Kathleen. Surat perintah penggeledahan di rumah ibunya menghasilkan lebih dari selusin barang disita. Itu termasuk catatan tentang penyelidikan, folder yang berisi kertas-kertas sekolah Kathleen,
memory card, dan puisi tentang kematian dan pembunuhan. Beberapa tulisan itu memiliki nama Kathleen di dalamnya. Mereka juga menemukan bahan yang diyakini adalah bahan yang sama dengan yang membungkus jenazah Kathleen. Lokasi penemuan jenazah Kathleen juga tidak jauh dari pertanian milik keluarga Carter. Banyak saksi yang maju untuk berbicara tentang ketidakstabilan dan sifat agresif John. Muncul video saat dia berteriak pada istrinya yang sedang menggendong anak mereka. Ketika detektif memberikan beberapa bukti yang memberatkannya, John tidak banyak bereaksi. Meskipun mereka tahu itu semua didasarkan pada bukti yang tidak langsung, bukan bukti DNA atau bukti fisik. Mereka merasa cukup puas untuk menyerahkannya kepada jaksa wilayah. Mereka pun segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap John. Dan pada bulan Maret 2023, John ditangkap di tempat kerjanya dan didakwa atas pembunuhan Kathleen. John membayar jaminan uang sebesar $1 juta Amerika dan sebagai syaratnya dia harus memakai monitor GPS. Jonathan juga dibebaskan sambil menunggu persidangannya. John tetap mengaku tidak bersalah pada dakwaannya dan persidangan dijadwalkan pada bulan Juni 2024. Sedangkan Jonathan juga dijadwalkan untuk hadir di pengadilan, namun tuduhannya kemudian dibatalkan. Kasus Kathleen telah diselimuti misteri selama lebih dari 1 dekade. Dan setelah 1 dekade terlewati, John akhirnya mengubah permainannya. Hari yang emosional terjadi di pengadilan ketika John mengaku bersalah telah menyebabkan kematian tunangannya pada tahun 2011. Ketika ditanya apakah dia setidaknya bisa menceritakan bagaimana semuanya terjadi, John hanya bergumam dan mengatakan kalau dia tidak bisa. Namun seorang narapidana mengatakan kepada detektif bahwa John sebenarnya telah mengungkapkan bagaimana dia telah membunuh Kathleen padanya. John tidak pernah mengakuinya di pengadilan dan detektif tidak pernah mendengar versi ini dari mulutnya. Narapidana itu mengatakan kalau John menceritakan di malam itu dia berdebat dengan Kathleen. Dan sebelum dia menyadarinya, dia mencekik leher Kathleen dan menekannya ke tanah dengan kuat. Setelah dia mencekiknya dan Kathleen mati, John menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin memanggil polisi sehingga dia memutuskan untuk memotong tubuhnya dan membuangnya. Meskipun semua orang tahu hukumannya akan sangat ringan karena tidak ada bukti langsung yang ditemukan, tidak ada orang yang siap untuk betapa ringannya hukuman itu. Pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan pada sifat serius dari pelanggaran dan faktor-faktor yang telah ditunjukkan sebelumnya. Pada akhirnya, hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 36 bulan yang merupakan hukuman maksimum yang bisa dijatuhkan untuk pembunuhan tidak disengaja kejahatan tingkat ketiga. Hukuman ini akan diikuti oleh 3 tahun pembebasan dengan kontrol. Seorang detektif yang menangani kasus tersebut mengatakan kalau dia telah mewawancarai ribuan pelaku pembunuhan hingga pelecehan seksual. Namun dia tidak pernah mewawancarai seorang psikopat. Tetapi itulah yang dia rasakan saat dia mewawancarai John. Detektif mengatakan kalau John adalah seorang psikopat pertama yang pernah dia wawancarai. Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan kejahatannya, tetapi polisi dan jaksa memiliki kecurigaan tentang orang kedua yang membantu John untuk membuang jenazah Kathleen. Meskipun keluarga Kathleen akhirnya mendapatkan jawaban tentang siapa yang bertanggung jawab, mereka masih belum tahu cerita lengkap tentang apa yang terjadi dan mungkin tidak akan pernah tahu. Dan dalam waktu singkat, John akan bebas dari penjara dan kembali menjalani hidupnya. Meskipun hukuman maksimum telah diberikan, kurangnya keadilan untuk Kathleen masih terasa menyakitkan dan sangatlah menyedihkan. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!